Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan coba mempelajari konsep ekstradisi di dalam hukum pidana internasional. Jika melihat asal-usul katanya, atau jika kita mencoba memahami secara etimologis, maka ekstradisi atau extradition itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata extradire. Ex artinya keluar, sedangkan tradere berarti menyerahkan. Dalam bahasa Inggris, kata extradition kemudian diartikan sebagai penyerahan keluar. Jika kita melihat pendapat Syarif Basyuni, seorang bapak hukum pidana internasional, dia berpendapat bahwa extradition can be defined as the legal process on a treaty, reciprocity, comedy, or national law, whereby one state delivers to another a person charged or convicted of a criminal offense against the laws of the requesting state or in a violation of international criminal law in order to be tried or punished in the requesting state with respect to the crime stated in the request. Dari sini kita bisa memahami bahwa ekstradisi itu dapat dipahami sebagai proses hukum, entah itu didasarkan pada perjanjian internasional, prinsip resiprositas atau hubungan timbal balik, atau comity, kepercayaan, atau bahkan hukum nasional, di mana salah satu negara itu menyerahkan terhadap negara lain seseorang yang disangka, didakwa, atau dipidana atas suatu tindakan pidana tertentu berdasarkan negara si peminta, atau dia bisa saja melanggar juga hukum pidana internasional di mana si negara peminta kepada si negara diminta ini hendak mengadili orang yang tengah berada di negara diminta. Jadi sebagai contoh sederhana, misalnya ada seorang tersangka yang melakukan tindak pidana di Indonesia dan kemudian dia kabur ke Malaysia dan kemudian katakanlah melakukan juga tindak pidana di Malaysia. Dalam situasi itu, tentu kita memahami bahwa kedua negara ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang tersebut. Tetapi bisa saja Indonesia misalnya mengajukan permohonan ekstradisi ke Malaysia dengan tujuan untuk mengadili si tersangka itu. Nah, apabila kita mencoba melihat definisi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, maka di situ ekstradisi diartikan sebagai penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam jurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanakannya. Di sini kita melihat bahwa definisi dalam undang-undang ini pertama meng-highlight adanya dua pihak, yaitu negara peminta dan negara diminta ya. Di mana dalam konteks ini berdasarkan undang-undang tentang ekstradisi bahwa si tersangka atau terpidana tersebut melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan, gitu ya. Jadi tadi kalau di dalam contoh tadi kita bisa membayangkan bahwa si seseorang itu melakukan tindak pidana di Indonesia tapi kemudian kabur ke Malaysia. Nah, di situ tentu saja Indonesia satu-satunya negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang itu dan katanya dia berhak untuk meminta ekstradisi. Dari situ kita bisa membreakdown unsur-unsur di dalam ekstradisi. Yang pertama bahwa ekstradisi adalah proses hukum, dia bukanlah proses politik, yang mana hal ini didasarkan pada bisa perjanjian internasional, bisa hukum nasional, atau sekedar kesepakatan para pihak secara tertulis di antara negara peminta dan negara diminta. Negara diminta adalah di mana orang tersebut berada. Unsur keduanya adalah hal ini berkaitan dengan penyerahan dari negara diminta ke negara peminta, yaitu seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana berdasarkan hukum nasional negara peminta atau hukum pidana internasional. Jadi statusnya si orang tersebut bisa tersangka, bisa terdakwa, atau terpidana. Dan unsur ketiga adalah tujuan dari ekstradisi, yaitu untuk mengadili orang tersebut di negara peminta sesuai dengan keterangan yang tertera dalam permohonan secara tertulis. Jadi nanti kita akan melihat bahwa di dalam konteks ekstradisi itu negara peminta akan
meminta ke negara diminta melalui permohonan secara tertulis, dan di situ disebutkan pula dasar hukum atau dakwaan apa yang akan dikenakan terhadap orang tersebut. Misalnya dalam kasus tadi Indonesia meminta ekstradisi ke negara Malaysia karena ada seorang tersangka yang melakukan tindak pidana di Indonesia tapi kabur ke Malaysia, misalnya dasarnya karena melakukan tindak pidana pembunuhan. Maka Indonesia hanya memiliki hak untuk mengadili orang tersebut atas dasar dakwaan tindak pidana pembunuhan, bukan yang lain-lain. Kemudian ada pula beberapa prinsip atau asas yang melekat di dalam konsep ekstradisi. Yang pertama adalah azas kejahatan ganda atau double criminality principle. Yang kedua, asas kekhususan atau principle of speciality. Yang ketiga, asas tidak menyerahkan warga negara. Yang keempat, asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik. Kelima, asas nebis in idem. Dan keenam, asas daluarsa. Mari kita simak satu-satu atau masing-masing dari prinsip atau asas tersebut. Dalam konsep asas kejahatan ganda, hal ini mensyaratkan bahwa kejahatan yang dapat dijadikan alasan dalam permohonan ekstradisi atas orang yang diminta adalah kejahatan yang telah diancam hukuman, baik menurut hukum pidana dari negara meminta dan hukum dari negara diminta. Hal ini mengingat suatu perbuatan atau peristiwa mungkin merupakan peristiwa pidana atau kejahatan menurut sistem hukum negara tertentu, tapi tidak menurut sistem hukum negara lain. Nah, jadi intinya bahwa ada prinsip yang berlaku di dalam hukum ekstradisi ini adalah salah satunya asas kejahatan ganda, di mana orang tersebut harus memang dianggap melakukan tindak pidana bukan hanya menurut negara peminta, tetapi juga menurut negara diminta. Contoh yang sebaliknya misalnya, yang suka saya gunakan sebagai contoh adalah kita bisa membayangkan ada warga negara Indonesia yang sedang berlibur ke Belanda. Kemudian dia mengkonsumsi katakanlah nafsa atau ganja. Asumsinya di Belanda itu ganja itu legal gitu ya, sehingga itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Tetapi kemudian katakanlah Indonesia meminta orang tersebut untuk diekstradisi ke Belanda, maksudnya dari Belanda ke Indonesia gitu ya, minta diekstradisi dengan dasar bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana mengkonsumsi ganja. Padahal tadi ya, menurut Belanda itu bukan tindak pidana, sehingga hal ini tidak memenuhi asas kejahatan ganda. Lain halnya dengan contoh di awal yang tadi saya sebutkan, bahwa misalnya kita bisa membayangkan ada seorang tindak pidana pembunuhan yang melakukan pembunuhan di Indonesia, tapi kabur ke Malaysia, maka menurut hukum Malaysia pun, apabila Indonesia meminta ke Malaysia mengekstradisi orang tersebut, maka Malaysia pun bisa memahami karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut adalah pembunuhan yang mana merupakan tindak pidana juga di Malaysia gitu ya. Sehingga asas kejahatan ganda terpenuhi. Kemudian asas kekhususan. Asas ini mewajibkan negara peminta untuk hanya menuntut, mengadili maupun menghukum orang yang diminta berdasarkan kejahatan yang dijadikan alasan untuk penyerahan ekstradisinya. Jadi, ia tidak boleh diadili dan atau dihukum atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi. Asas kekhususan baru dapat berfungsi apabila orang yang diminta telah diekstradisi oleh negara diminta kepada negara peminta. Hal ini berarti permintaan negara peminta untuk mengekstradisi orang yang diminta tersebut dikabulkan oleh negara diminta. Jadi intinya tadi ya, telah saya katakan bahwa di dalam unsur ekstradisi antara lain termuat satu prosedur di mana negara itu akan mengajukan secara tertulis permohonan ekstradisi, dan di situ disebutkan tindak pidana apa yang akan dikenakan terhadap si tersangka atau terdakwa tersebut. Misalnya, kalau di surat itu dikatakan orang ini melakukan tindak pidana korupsi, maka negara peminta harus mengadili hanya atas dasar itu, nggak boleh yang lain-lain. Tentu saja ada pengecualian-pengecualian apabila negara yang diminta juga setuju, atau apabila terlebih ketika tersangka itu setuju. Kemudian asas tidak menyerahkan warga negara. Asas ini pada dasarnya memberikan kekuasaan, kewenangan pada negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri yang melakukan kejahatan di dalam wilayah negara lain. Apabila orang yang diminta oleh negara peminta ternyata merupakan warga negara dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi dari negara peminta tersebut. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa negara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya, dan warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Namun, penolakan tersebut tidak berarti menghapus kesalahan warga negara tersebut. Warga negara tersebut wajib untuk diadili dan dihukum oleh negara yang diminta berdasarkan hukum nasionalnya.
Jadi maksudnya begini, kita bisa membayangkan ada warga negara Indonesia lagi berada di Amerika Serikat dan kemudian dia melakukan tindak pidana di Amerika Serikat, katakanlah tindak pidana pembunuhan. Kemudian dia kabur ke Indonesia. Nah, dalam konteks itu Amerika Serikat bisa meminta mengajukan ekstradisi ke Indonesia untuk mengadili si tersangka. Namun oleh karena adanya asas ini maka Indonesia berhak untuk menolak menyerahkan warga negaranya. Tadi ya alasannya sudah diterangkan, jadi intinya Indonesia boleh menolak, tetapi Indonesia ini wajib untuk mengadili si tersangka tersebut sehingga tersangka itu tidak diberikan impunitas ya. Jadi dia tetap harus diadili. Kemudian asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, ini uraiannya panjang, silakan dibaca sendiri. Cuma intinya bahwa yang namanya kejahatan politik itu di setiap negara bisa jadi berbeda-beda ya. Misalnya di Indonesia, gerakan HTI misalnya ya, Hizbut Tahrir Indonesia itu kan sudah dianggap sebagai gerakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan dibuat ilegal lah gitu ya. Sedangkan bisa jadi di negara-negara yang liberal, yang terbuka itu ya pemikiran itu bebas-bebas saja dan bahkan HTI itu legal. Nah, oleh karena ada perbedaan itu, maka bisa jadi ada beberapa tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan politik itu tidak memenuhi unsur ekstradisi ya. Artinya kalau ekstradisi itu berkenaan dengan kejahatan politik, maka hal tersebut bisa ditolak. Kemudian asas nebis in idem, ini suatu prinsip dasar di dalam hukum pidana, di mana kejahatan yang dijadikan alasan untuk permintaan ekstradisi atas orang yang diminta, jika ternyata telah diadili atau telah dijatuhi hukuman yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka negara yang diminta diharuskan menolak permintaan dari negara peminta tersebut. Saya kira ini sudah jelas ya, apabila kita mengetahui bahwa ada seorang tersangka yang kemudian sudah diadili di proses hukum oleh suatu negara, katakanlah oleh Indonesia, dan sudah dijatuhi vonis hukuman yang berkekuatan hukum tetap, maka kalau ternyata ada negara lain yang minta ke Indonesia untuk mengekstradisi orang tersebut, maka Indonesia harus menolaknya. Kemudian asas daluarsa, asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diserahkan atau oleh negara yang diminta kepada negara peminta dikarenakan hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluarsa atau lewat waktu menurut hukum dari salah satu maupun hukum dari kedua belah pihak. Jadi kita bisa membayangkan, dan ini juga merupakan satu prinsip dasar di dalam hukum pidana, bahwa yang namanya tindak pidana itu ada jangka waktunya untuk dapat diadili. Kalau lewat dari itu, maka ini bisa menjadi penghalang bagi permohonan ekstradisi. Kemudian ini beberapa contoh perjanjian bilateral antar dua negara, khususnya antara Indonesia dengan negara lainnya mengenai ekstradisi. Ada pula perjanjian yang sifatnya multilateral, yang artinya negara pihaknya lebih dari dua. Misalnya yang pertama adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances di tahun 1988. Yang kedua ada United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. Yang ketiga ada United Nations Conventions Against Corruption tahun 2003. Nah, ini merupakan perjanjian internasional yang di dalamnya memuat banyak sekali negara pihak. Mari kita melihat ke dalam aturan hukum nasional Indonesia. Tadi kita sudah memahami mengenai pengertian dan prinsip-prinsip yang bersifat umum. Namun kita juga perlu memahami bagaimana sebetulnya pengaturan hukum nasional kita mengatur mengenai ekstradisi ya. Nah, ada beberapa ketentuan pasal yang mengatur bahwa ekstradisi itu wajib ditolak apabila berkaitan dengan keenam hal ini. Yang pertama, apabila kejahatan itu berkaitan dengan kejahatan politik. Yang kedua adalah apabila sudah ada putusan akhir yang mengikat. Yang ketiga, apabila bertentangan dengan asas kejahatan ganda. Yang keempat, berkaitan dengan asas daluarsa. Yang kelima, berkaitan dengan SARA, apabila orang tersebut diadili karena isu SARA yang melanggar HAM. Yang keenam, apabila si negara diminta mengetahui bahwa permohonan ekstradisi itu hanyalah dalih untuk menyerahkan orang tersebut ke negara ketiga. Nah, apabila berkaitan dengan keenam hal ini, maka Indonesia wajib menolak permohonan ekstradisi. Tetapi ada pula ketentuan yang sifatnya itu tidak wajib, melainkan bersifat fakultatif atau opsional,
yaitu apabila permohonan ekstradisi berkaitan dengan keenam hal ini. Yang pertama, apabila ekstradisi itu berkaitan dengan tindak pidana militer. Yang kedua, berkaitan dengan uh, pelakunya merupakan warga negara Indonesia, maka Indonesia berhak untuk menolak, tetapi tidak wajib. Yang ketiga, tindak pidananya itu dilakukan seutuhnya atau sebagian di wilayah Republik Indonesia atau locus delicti-nya itu di Indonesia. Yang keempat, ya apabila the person saw under criminal proceeding in Indonesia lagi sedang diproses hukum di Indonesia. Yang kelima, apabila orang yang dimintakan itu akan dihacam hukuman mati. Yang keenam, berkaitan dengan asas kekhususan ya, bahwa tidak dapat menyerahkan ya, jadi intinya tadi ya kita sudah memahami bahwa di dalam asas kekhususan itu bahwa negara pemerintah harus hanya dapat mengadili orang yang dengan dasar sebagaimana yang tertulis di dalam permohonan ekstradisi itu yang diberikan ke negara diminta. Di luar itu maka dapat ditolak. Nah, ini beberapa prinsip yang kita lihat bahwa di dalam hukum nasional ternyata dilakukan berbeda ya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya opsional. Berkenaan dengan alur ekstradisi secara teknis, maka ini merupakan ilustrasi yang saya kira dapat menggambarkan bagaimana tahapan ekstradisi itu dilakukan. Maka yang pertama adalah dilakukan oleh otoritas pusat mengenai ekstradisi, di mana mereka akan melakukan komunikasi dan memproses hal itu, yang kemudian ini dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, di mana Polri akan melakukan pencarian, investigasi, penangkapan gitu, dan kemudian penyidikan tentu saja, dan itu akan diserahkan kemudian ke jaksa penuntut untuk didakwakan, untuk dituntut di muka pengadilan, dan kemudian oleh pengadilan yang oleh hakim tunggal ya, oleh hakim tunggal maka dia akan melakukan putusan, dan setelah itu ada perintah dari pengadilan, dan di situ presiden dapat memutuskan untuk menyetujui ekstradisi atau tidak. Itu kira-kira ilustrasi teknis di lapangan mengenai alur permintaan ekstradisi di Indonesia. Di luar ekstradisi yang sudah kita pahami, ada juga yang disebut dengan disguise extradition atau ekstradisi terselubung. Ekstradisi terselubung ini dapat kita kelompokkan atau klasifikasi ke berbagai macam jenis. Ada yang sifatnya legal, ada yang sifatnya legal. Yang legal ada yang disebut dengan deportasi, pengusiran, dan pengambilan paksa. Sedangkan yang ilegal ada pengambilan paksa dan penculikan. Mari kita mulai dari yang pertama, dari deportasi. Deportasi ini adalah pada dasarnya seperti ekstradisi, hanya saja konteksnya adalah bahwa negara yang menjadi tempat bagi orang tersebut itu kemudian melakukan pengusiran atau mengembalikan orang tersebut dari tempat dia datang. Misalnya kita bisa membayangkan ada seorang DPO yang dicari oleh Malaysia, tapi kemudian si DPO itu atau orang yang dicari itu kabur ke Indonesia. Maka apabila Indonesia melakukan deportasi, artinya Indonesia mengembalikan orang tersebut ke Malaysia, ke tempat dia datang. Sedangkan bedanya dengan pengusiran adalah pengusiran itu tidak memperhatikan dari mana si orang tersebut datang. Jadi misalnya tadi ya, orang itu dicari di Malaysia, tapi kemudian kabur ke Indonesia dan oleh Indonesia diusir, di expulsion, maka artinya Indonesia tidak peduli apakah dia pulang ke Malaysia atau kemana gitu. Yang penting tidak masuk ke Indonesia. Itu perbedaannya dengan deportasi, yang kalau deportasi dia memperhatikan dari mana dia datang. Selain itu ada pula pengambilan paksa. Hal ini misalnya saja kita bisa membayangkan bahwa kita memahami Polri itu tidak memiliki jurisdiksi di luar wilayah Indonesia. Kita bisa membayangkan apabila Polri melakukan pengambilan paksa terhadap orang yang dicari di negara lain, maka tentu itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Tetapi di saat yang sama bisa saja kita bisa membayangkan bahwa katakanlah negara lain itu, katakanlah kita mengirimkan Polri ke Malaysia dan kemudian Malaysia setuju, maka tentu saja itu bukan pelanggaran hukum internasional karena Malaysia selaku yang berdaulat itu mengizinkan. Nah,
Dalam konteks itu bisa saja dilakukan pengambilan paksa terhadap orang yang tengah berada di Malaysia. Tetapi pengambilan paksa itu bisa bersifat ilegal tatkala negara yang menjadi tempat pengambilannya itu menolak kedatangan otoritas negara lain. Gitu ya. Ini saya kira kita bisa membayangkan Amerika Serikat, saya kira yang pernah melakukannya beberapa kali dengan mengirimkan kepolisiannya ke negara lain, tetapi negara lain tersebut menolak ya, tetapi tidak memiliki kuasa, namun tetap saja Amerika Serikat melakukan pengambilan paksa dan itu sifatnya ilegal apabila tadi negara yang berada si si tersangka itu berada itu menolak. Ada pula konsep abduction atau penculikan. Hal ini misalnya pernah dilakukan oleh kepolisian di Israel untuk menangkap penjahat perang dunia kedua yang terafiliasi dengan Nazi Jerman ya. Pada saat itu ada seorang perwira Nazi Jerman yang kabur ke Argentina dan kemudian Israel dengan diam-diam, nah ini kata kuncinya ya, jadi kalau penculikan itu diam-diam, kalau pengambilan paksa itu terang-terangan, dengan diam-diam mengirimkan pasukan polisinya ke Argentina untuk menculik orang tersebut dan kemudian diadili di Israel. Nah, hal itu tentu saja merupakan tindakan ilegal karena tanpa persetujuan dan sepengetahuan negara di mana si pelaku itu berada. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.